Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Imam Abu Ahmad dalam acara ngobrol santai dengan para perawat Indonesia yang bekerja di luar negeri. Topik kali ini adalah pengalaman kerja seorang perawat di Ambulan Polis Abu Dhabi. Kali ini tamu saya adalah Mas Dinur Samsu. Beliau adalah seorang perawat yang bekerja di Ambulan Polis Abu Dhabi. Saya harapkan hari ini beliau bisa sharing tentang pengalamannya selama bekerja di sini, sehingga nanti ada gambaran bagi para perawat Indonesia yang kepengen bekerja di sini, punya gambaran yang jelas bagaimana seorang perawat bekerja sebagai ambulan rescue atau first responder di Abu Dhabi Police. Saya dengar juga beliau sebelum berangkat di sini bekerja juga di ambulan rescue di Jakarta 118. Ya, jadi saya yakin cocok sekali tema kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya juga saya informasikan di sini bahwa saya beberapa waktu lalu atas dukungan Pak Dubes RI dan partner kami di Indonesia sedang memproses pemberangkatan perawat ambulan untuk nasional ambulan untuk bekerja di Uni Emirat Arab. Jadi saya mohon doa semuanya, semoga ini berjalan lancar dan sukses. Dan maksud pertemuan kali ini juga sebagai pembekalan online, sebagai gambaran singkat sehingga mereka tahu atau setidaknya punya imajinasi pas. Oh, nanti saya bekerja sebagai perawat di sana seperti ini. Oke, mungkin itu perkenalan dari saya. Silakan Mas Din, tambahan perkenalan sendiri. Apa kabar Mas Din? Sehat, alhamdulillah Mas Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan-kawan semua, rekan-rekan semua perawat nasional Indonesia yang berada di Nusantara dan bekerja di seluruh dunia. Alhamdulillah, saya sangat berbahagia sekali ya, merasa terhormat diundang oleh Bapak Ketua PPNI, Mas Imam, Ketua PPNI, DPN PPNI UAE, untuk sedikit banyaknya sharing pada rekan-rekan semua, memberikan gambaran bagaimana bekerja sebagai seorang perawat ambulans, khususnya di Abu Dhabi. Perkenalkan, nama saya Dinur Samsu. Pendidikan saya dulu D3 keperawatan, dan saya lanjut sembari bekerja untuk melanjutkan S1-nya di Stikes Binawan dan lulus tahun 2005. Alhamdulillah. Saya mempunyai pengalaman kerja, salah satunya yang pernah saya rasakan yaitu di ambulan Emergency Ambulance Service 118, ambulan gawat darurat 118, yang sekarang sudah berganti menjadi ambulan Dinas Kesehatan DKI. Alhamdulillah pada tahun 2006 awal, menjelang pertengahan itu, ada user yang datang dari Ministry of Interior, yaitu di bawah markas besar kepolisian Abu Dhabi, untuk melaksanakan interview, mencari perawat-perawat yang akan bekerja di ambulans. Ada beberapa tahap. Yang pertama, pengecekan berkas dan lain sebagainya. Yang kedua, saya diinterview. Dites dulu, tes tulis, lalu tes praktek, setelah itu interview.
Dan alhamdulillah banyak sekali pada saat itu yang lulus. Tapi hanya beberapa saja yang berangkat karena terkendala biaya waktu itu yang harus dikeluarkan. Jadi user dari sini memakai user dari Indonesia untuk PJTKI untuk pemberangkatan perawat tersebut ke UAE. Saya berangkat ke UAE, alhamdulillah diterima sebagai EMT, Emergency Medical Technician, melaksanakan training hampir beberapa bulan sebelum kami bekerja, dipersiapkan semuanya, kesehatan, tes kesehatan dan sebagainya, persiapan untuk tes masuk Kementerian Kesehatan dulu di sini. Jadi semua itu prosesnya kami lalui dan alhamdulillah kami bisa bekerja. Dan alhamdulillah ketika saya bekerja di sini tidak jauh-jauh amat sistem bekerjanya dengan di Indonesia. Dengan di ambulan 118 pada saat bekerja saya dulu. Sepertinya hanya pindah kerja aja, hanya pindah lingkungan saja, beda wilayah dan negara dan lain sebagainya. Beda Mungkin bahasa. itu masih mau ada tambahan masih mau. Beda bahasa, beda bahasa gaji, ya. beda fasilitas. Siap. Iya, terima kasih Mas atas perkenalannya. Ya udah, ini saya langsung tutup poin aja ya, biar poin-poinnya jelas dan frame 1 jam insya Allah bisa selesai. Ya. Nah, layanan scope of service of ambulan polis di Abu Dhabi itu apa aja, Mas? Layanannya apa aja? Layanannya semua pre-hospital. Semuanya pre-hospital, baik yang kecelakaan, medikal, dari rumah ke rumah sakit ke rumah sakit, juga pelayanan airwing, ambulans yang helikopter. Jadi kami ini, Abu Dhabi Police ini, mencakup 3 wilayah di Al-Ain, Abu Dhabi, dan Western Region. Jadi semua layanan itu sama, pre-hospital semua, jadi medikal, misalkan ada kecelakaan, kita harus menangani kecelakaan dimanapun, kebakaran, disaster, bencana, dan lain sebagainya. Dan bukan hanya di sini ya, kita juga pernah keluar negeri membantu. Pada saat tsunami di Jogja, di Sumatera juga ada yang dikirim untuk membantu ke sana. Tadi Mas ada istilah EMT. Ya. Mungkin bisa dijelaskan job description-nya juga. Apa sama dengan perawat ambulan di Indonesia atau gimana gitu? Sebetulnya kalau EMT dulu berbeda dengan nurse, ya. Berbeda dengan nurse. Emergency Medical Technician itu biasanya job desk-nya itu untuk pre-hospital. Jadi ada 3 tingkat, EMT paramedik, EMT intermediate, dan EMT basic. Pada saat itu ketika kita datang, karena rata-rata kami ini perawat, dan lulus uji tulis dan praktek, karena basicnya perawat, di situ disematkan EMT nurse. Pada saat awal. Setelah kita berjalan, itu akan dibagi kembali lagi menjadi EMT basic, EMT intermediate, EMT paramedik. Tentunya berbeda kualifikasi dan tanggung jawab. Paramedik itu lebih tinggi, dari mulai pemberian obat dan lain sebagainya, itu skupnya lebih banyak dan tanggung jawabnya lebih besar. Intermediate ada beberapa yang tidak di ini, dan basic hanya basic saja untuk life support, BLS dan lain sebagainya yang basic, dan obat-obat juga cukup terbatas. Itu Mas. EMTB basic. EMTB ya basic. Ya. Oke, jelas ya. Standar
operation prosedur itu misalnya kalau ada panggilan itu gimana teknisnya? Teknisnya di setiap wilayah kita mempunyai masing-masing alarm center. Jadi ketika ada orang yang membutuhkan bantuan, mereka akan call kepada 998, yang dulu disematkan di 999, tapi sekarang 998. Beliau meminta kepada alarm center mengolah datanya, di mana penyakit apa, yang diderita apa, apakah ini kecelakaan, kebakaran, jenisnya medikal, atau apa, tempatnya di mana, itu akan diolah, dan nanti akan dipanggil pos yang terdekat ambulan tersebut kepada si pasien tersebut, atau kecelakaan tersebut, atau kebakaran tersebut, atau disaster tersebut. Jadi kita nanti akan merespon panggilan dari alarm center tersebut, tentunya dengan as soon as possible, dengan quick ya, sangat cepat sekali ke sana. Itu biasanya berapa lama sampai ke sasaran, ke TKP? Nah, di sini karena apa ya, jauh-jauh Mas, jauh-jauh gitu. Kalau misalkan pos-pos yang terdekat di wilayah-wilayah kota itu mungkin kurang dari 10 menit. Tapi kadang kalau misalkan kecelakaan Mas, jauh, karena kita kan bayangkan saja ini gurun, jadi posnya istilahnya ke pos lain itu agak jauh, dan juga kecelakaannya jauh, itu variabel ya Mas, berbeda-beda gitu, bisa sampai 20-25 menit, tapi kita saling bantu, saling tolong. Istilahnya kalau misalkan ada bencana kecelakaan yang butuh ambulan lebih, itu yang standby juga jalan dari pos terdekat. Jadi kita datang bareng-bareng. Beberapa kali juga kita panggil helikopter, karena kita punya juga ambulan helikopter di Abu Dhabi Police. Termasuk yang terbaru sekarang ini Mas, apa namanya? Yang untuk nuklir site. CBRN. CBRN itu ya di bawah naungan kita sama. Jadi semua IMT-nya dari Abu Dhabi Police. Oh ya, ini bisa dijelaskan nih si ambulan di sini bedanya apa dengan yang di Indonesia? Dasarnya itu sama. Oh, sama. ABCD. Cuman alat-alatnya mungkin ada tambahan sedikit kayak chair code dan lain sebagainya. Terus yang kita pakai juga laypak itu udah sangat moderat sekali ya, udah sangat komplit sekali dalam satu ini, bisa BP dan lain sebagainya. Terus yang kedua, dulu ketika saya di Indonesia itu masih pakai paper, dan sekarang di sini sudah paperless. Kita memakai tabuk namanya. Jadi si tabuk itu kayak komputer kecil, dibuka, dan itu standar militer, mau masuk air, mau jatuh, mau apapun itu betul-betul aman, tahan banting dan sebagainya. Itu yang kita bawa ke pasien. Bawa ke pasien untuk memasukkan data dari laypak juga, yang alat monitor kita untuk BP dan lain sebagainya, untuk ECG dan lain sebagainya, itu bisa langsung di Bluetooth ke alat tersebut, tabuk namanya. Nanti semua data-data yang telah kita masukkan, kita endorse juga ke rumah sakit tanda tangan perawatnya. Setelah komplit semua, kita send data ke kantor kita. Dan nanti dokter yang akan mengecek semuanya di sana. Data-data yang masuk. Itu data-data yang dimasukkan dari sejak awal di ambulan, itu terkirim ke rumah sakit tujuan nggak? Biasanya ketika pre-alert, apabila ada bencananya segala macam, itu langsung muncul di UGD, Mas. Jadi ada pre-alert, kita kirim pre-alertnya itu, dan rumah sakit biasanya sudah siap. Mereka sudah mengetahui. Tapi karena kadang jaringan di sini kurang bagus, Mas, kita juga bantu dengan telepon ke UGD-nya, ke staff nurse-nya yang di UGD, kita telepon bahwa saya dari ambulan polis, saya membawa pasien,
anu gitu, dan mereka akan siapkan. Berapa menit estimasi yang kita akan datang ke sana, dan mereka udah siap semua. Udah siap semua. Perlengkapan utama perawat di ambulan apa? Ada bedanya juga di Indonesia? Mungkin lebih canggih dari segi peralatannya atau gitu? Peralatan ya sedikit lebih canggih, sedikit lebih banyak yang apa ya? Yang baru saya kenal di sini banyak. Kayak Acer main chest shield yang kalau misalkan ada chest wound ini segala macam itu tinggal pasang. Kalau dulu kan ada three side bandage gitu kan, di kita itu masih ini, terus pakai apa namanya elastik perban supaya ada kebuka sedikit langsung. Kalau di sini tinggal pasang semua. Sangat apa ya, simple. Kita bekerja juga enak gitu. Cuman ya harus teliti gitu, harus hati-hati ini segala macam. Ya itu ada upgrade lah Mas. Karena mungkin ya di sini negara yang sudah mapan lah gitu. Saya juga pernah lihat ada apa CPR mesin otomatis kayak gitu. Itu yang terbaru, termasuk itu betul CPR. Itu sangat bantu sekali karena apa? Ketika kita apa namanya sibuk gitu ya untuk masang infus dan sebagainya, itu bisa membantu kalau CPR. Alat itu jalan sendiri gitu, dia otomatis. Salah satunya itu betul Mas. Keren. Sebelum ke yang lain, apa sih syarat-syarat jadi perawat ambulan di Abu Dhabi Police? Mungkin ada kualifikasi tertentu atau ada pelatihan khusus? Mungkin bisa dijelaskan. Dulu sih ya, setahu saya itu hanya minimal 2 tahun bekerja, ada syarat BLS, BTLS, bahasa Inggris, dan selainnya interview dan tes. Tidak ada lagi. Sudah. Itu dan tes sekarang juga nggak ada Mas sebetulnya. Oh ya, tes tulis dulu. Setelah tulis lulus mencapai kalau tidak salah 85%. Saya lupa itu. Itu di Indonesia, dinyatakan Mas? Lulus di Indonesia, setelah dinyatakan lulus, lalu tes praktek bagaimana cara CVR, cara BVM, apakah masuk atau tidak, dan ada sedikit pertanyaan, ya bisa dijawab lah, insya Allah itu mudah sekali. Bagi perawat Indonesia itu insya Allah bisa semua. Ya. Oke, mantap. Jadi nggak ada tes prometik atau kayak NCLEX kayak gitu sebelumnya itu ya? Waktu itu nggak ada? Tidak ada. Ketika yang seperti itu, NCLEX ketika sudah di sini. Sudah di sini, dan kita ikut tes untuk yang Kementerian Kesehatan dulu. Sehat, ini segala macam. Setelah bekerja malah. Setelah bekerja dites juga? Ya ada tes untuk masuk untuk licensing-nya di sini. Oke, ya siap. Boleh diceritakan tentang apa fasilitas yang didapat atau gaji Mas, biar teman-teman ini pada semangat, pada kepengen kalau negeri gitulah, diiming-imingin Mas. Sebetulnya ini cita-cita dari dulu ya. Cita-cita dari dulu saya ingin bekerja di luar negeri gitu. Hampir semua impian lah. Beberapa yang mempunyai niat untuk apa ya, mempunyai pendapatan lebih itu pengennya ke luar negeri gitu. Salah satunya saya. Pada saat itu ya saya dari orang tua yang apa namanya tidak berkecukupan, istilahnya alhamdulillah pas gitu, alhamdulillah. Saya ingin membahagiakan kedua orang tua dan alhamdulillah diijabah. Setelah kesini memang sangat jauh berbeda ya. Walaupun saya harus di awal itu adaptasi ini segala macam, tapi ya berjalannya waktu, ya sampai sekarang saya sudah 14 tahun Mas Imam, alhamdulillah. Berarti kan betah Mas Imam, nggak kerasa dukanya gitu. Yang banyak itu kan sukanya berarti kan. Kenapa sampai betah? Kadang kita menghitung waktu itu ya nggak kerasa gitu, saking betahnya gitu Mas. Masya Allah. Jadi satu itu daya tariknya, yang kedua dari segi salary ya jauh, alhamdulillah pendapatan sangat jauh sekali.
di Indonesia, dan memang itu apa ya, naik terus alhamdulillah. Jadi dulu standar sekian, kenaikan lagi berapa tahun, naik lagi. Sampai sekarang alhamdulillah Mas Imam, saya merasakan gaji ini bukan ujug gitu ya, supaya menarik aja ini teman-teman, supaya ada motivasi bahwa ayo kita ke luar negeri, kita memperbaiki kehidupan gitu untuk nanti bekal. Betul. Alhamdulillah saya menerima gaji 17.500 Mas Iman. Dirham. Kalau didolarkan sekitar 4.800 lebih lah. Kalau dirupiahkan berapa itu? Dirupiahkan kalau 17.500 sekarang standar 4.000, 70 juta Mas Imam. 70 juta, Masya Allah ya. Harusnya dengar ini, alhamdulillah Mas Imam. Orang perawat se-Indonesia harus berangkat ke sini ya? Iya. Saya pikir harus. Iya. Karena di Indonesia saya dengar, mohon maaf ini lulusan banyak, tapi untuk penyerapan tenaga kerja keperawatan itu sangat. Jadi saya pikir ini solusi terbaik. Kita persiapan mental aja, terbang aja ke sini. Setelah di sini, yang kita pikirkan susah, bahasa apa, mudah semua. Bahasa Arab aja saya belajar cuma 3 lembar dikasih sama teman senior yang Filipina. Karena saya kan menangani semua ya ketika call, ada bahasa Arab itu. Ya. Ternyata banyak bahasa Arab yang sama dengan bahasa Indonesia gitu. Jadi tidak terlalu susah untuk belajar bahasa Arab itu. Jadi kesini saja, terus fasilitas lain ya akomodasi, tiket, anak istri 3 anak, 50.000 per anak untuk edukasi di sini. Kalau yang di sini sekolahnya, terus dapat cuti 45 hari dalam setahun. Belum kalau misalkan kita ada event apa segala macam, ada tambahan cuti bisa diambil, kita bisa pulang. Kadang saya pulang 3 kali, kalau misalkan beruntung banyak spesial cuti itu diganti libur, saya 4 kali pulang ke Indonesia gitu. Belum ditambah cuti 45 hari gitu Mas Imam. Jadi tiket pulang pergi untuk yang bachelor itu, yang masih bujang belum family, gajinya 13.500, tapi disediakan juga akomodasi dan sebagainya. Sama tiket ini segala macam itu masih. Masya Allah nih. Saya ulangi lagi nih. Dapat gaji 17.500 atau sekitar 70 juta. Dapat tiket pesawat untuk keluarga, dapat education allowance. Masya Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, tadi disebut tantangan permasalahan di awal-awal kerja di sini apa itu? Termasuk bahasa atau apa gitu? Banyak orang yang khawatir ini. Wah, saya nggak bisa bahasa Arab kayak gitu. Salah satunya bahasa. Tapi alhamdulillah penyesuaian saya dengan teman-teman itu tidak lama. Karena apa Mas Imam? Karena kita dituntut, beda dengan di Indonesia. Mungkin dulu saya bisa di Indonesia gitu kan. Hanya bisa, tapi jarang komunikasi gitu. Dan nggak ada tuntutan untuk bisa gitu. Tapi kalau ke sini tuh beda atmosfernya. Ketika harus saya ke sini nggak lama itu harus bisa itu ya udah belajar, dan kita belajar. Terus saya nyarinya ya sama teman Filipina gitu. Tektokan gitu, kalau salah ya diketawain nggak masalah, saya bilang. Pokoknya saya mau belajar, dan alhamdulillah tidak lama, hanya hitungan bulan. Apalagi bahasa Arab. Bayangkan hanya 3 lembar, hanya 1 bulan 2 bulan saya udah bisa. Dan itu saya belajarnya. Kebetulan kami ini kan bertiga Mas Imam. Supir, mohon maaf, pilotnya itu supir, mohon maaf. Itu rata-rata dulu itu lokal sama Oman. Dan para IMT-nya itu 2 di belakang. Jadi ketika saya sedang santai, ini segala macam, ini bener nggak bahasa Arab saya? Banyak yang bisa bahasa Inggris di sini. Ya bener itu. Atau kurang di sini. Dan itu gampang sekali, gampang. Kalau penyesuaian seperti itu, udah berangkat aja. Gampang, nggak usah takut, saya aja
Nggak kerasa udah 14 tahun, Mas Imam udah 20 tahun. Jadi nggak masalah ya, nggak perlu khawatir dengan bahasa. Nggak usah khawatir, Oke, udah siap, berangkat aja, nggak siap. usah punya pikiran. Ada pengalaman yang apa ya, spesial itu, yang terkesan itu selama bekerja selama 14 tahun di sini? Yang berkesan banyak, Mas Imam. Oh, banyak. Banyak. Ya, ya satu, ya dari segi kesejahteraan gitu ya. Yang kedua, event. Jadi selain kita pre-hospital itu, kita kan ada jaga event kayak Formula One yang di Formula Abu One. Dhabi. Ya, kebetulan tahun kemarin itu saya salah satu petugasnya yang ditunjuk untuk jaga Formula One. Yang kedua, Camel Festival, onta gitu, baik yang race, yang balap maupun yang untuk dijual apa namanya bibit-bibit unggulnya. Yang ketiga, Dun. Yang di Liwa itu ada mobil-mobil modifikasi yang apa namanya saling adu kecepatan ke atas, gurun. Terus banyak event-event yang sangat berkesan. Dan standarnya standar internasional, balap sepeda, ada yang apa namanya Red Bull itu yang pesawat yang cepat itu di atas pantai dan sebagainya. Akrobatik. Banyak sekali yang saya nikmati di sini, fasilitas dan sebagainya, alhamdulillah. Itu gajinya gede segitu itu per minggu berapa jam kerjanya? Atau setiap hari kerja mungkin nggak ada libur ya, Mas? Gimana bisa dijelasin? Kebetulan 3 daerah itu berbeda, Mas. 3 daerah. Tadi saya bilang Abu Dhabi, Al Ain, dan Western Region itu berbeda. Abu Dhabi 44 itu 12 jam. 12 jam kali 4 dan libur 4 hari. Jadi Per minggunya 12 jam. berarti 80 gitu ya? 40 jam gitu? Atau ya sekitar 12 jam. Ya bisa, kalau 44 bisa 2-3 shift. gitu ya? Ya mungkin kurang, Mas Imam. Malah kurang. Gimana? Seminggu berapa hari kerja? Berapa hari libur atau gimana? Saya Western Region itu awalnya 7 Mas. 7 hari kerja. Awal pertama kali datang 2006, 7 hari kerja, 7 hari libur. Itu 12 jam. Ya, kalau setelah 12 jam kita istirahat. Nah, setelah itu 4 tahun berikutnya itu jadi 4 hari kerja, 8 hari libur. Tapi 4 kali 24 jam. Oh, gitu ya. Jadi Nah, yang ini sekarang, banyak liburnya nih. Ya, yang sekarang ini Mas Imam, yang Ya. sekarang di Western Region itu 2 hari kerja, 6 hari libur. 2 hari kerja, 6 hari libur. Waduh, aku pengen pindah nih, Mas. Pindah aja. Ya, lah ini liburan kemana nih? Mantesan ini ada gemuk-gemuk. Jadi ya alhamdulillah di sini Western Region itu paling nyantai, Mas Imam. Saya pernah bekerja di Sirbanias Island yang untuk turis. Itu hampir hanya beberapa tahun itu hanya dapat, dalam 2 tahun itu hanya dapat 1 pasien. Sisanya kita belajar sendiri, laptop, makan. Itu nah, aja itu, Mas Imam. kalau tadi kerja 2 hari, terus libur 8 hari, itu 2 hari itu di mana? Nunggunya di mana? Di ambulan atau ada station atau gimana itu? Ya, 2 hari itu kita 2 kali 24 jam itu di station, Mas Imam. Rata-rata station kami itu, khususnya yang di Western Region ini, bergabung dengan satu atap dengan civil defense, dengan pemadam. Dan ada juga yang pos di polisi, ada yang dekat di pom bensin. Kita kan ada ininya apa namanya, ada ruangan khusus. Jadi 2 kali 24 jam itu di situ. Bisa tidur? Jadi kalau ya gantian, karena kita berdua gantian. Kalau misalkan malam ada yang jaga, yang mau paginya tidur gitu. Boleh, nggak apa-apa. Berarti enak gitu ya? Ya jadi
banyak callingannya, nggak terlalu banyak, alhamdulillah. Banyak nyantainya Mas Imam. Makanya betah Mas Imam. Santai, nggak ada pasien, gajinya gede. Kecuali di Abu Dhabi ya. Abu Dhabi itu mungkin satu hari bisa berapa call gitu. Di Al Ain juga sama, daerah-daerah kota itu. Tapi Al Ain juga yang pinggiran mah sama aja. Nyantai juga. Ini tadi saya mau nanya, per hari berapa call? Sebulan berapa pasien? Tapi udah dijawab setahun dapat 1. Gimana? Itu di pulau. Kalau misalnya di kota Mas, ya, bisa dijelasin. Di kota, ya mungkin dalam satu shift kadang nggak ada call, kadang 1, 2, dalam 2 kali 24 jam itu dalam 2 hari itu Mas. Jadi nggak tentu. Kalau di sini paling maksimal itu dalam satu shift ya 2 call gitu, 3 call. Tapi rata-rata sih banyakan enggaknya gitu. Banyakannya. Banyak santainya, banyak senengnya gitu ya. Iya itu Mas. Harus banyak bersyukur Mas. Alhamdulillah Mas Imam. Beda kalau di rumah sakit itu saya kerja 12 jam. Bisa kalau pas banyak pasien jam 8 pagi sampai jam 8 sore jalan terus. Iya Mas ya. Alhamdulillah Mas ya. Alhamdulillah. Ya. Ini berarti recommended gitu ya? Ya, insya Allah. Ada lowongan lagi nggak gitu? Kebetulan sekarang masih belum. Abu Dhabi Police masih belum karena baru rekrut beberapa tahun lalu itu dari Jordan. Tapi sebetulnya kalau misalkan ada lobby mungkin dari yang berkompeten, insya Allah itu ada dan yakinkan mereka bahwa itu ada insya Allah. Iyalah, insya Allah. Nanti misalnya kalau ada teman-teman kita yang bisa berhasil datang ke sini ke National Ambulance, nanti insya Allah saya bisa informasikan ke Pak Dubas sebagai wakil pemerintah di sini untuk mengadakan pendekatan ke Abu Dhabi Police. Siap. Karena di IMT kita paling sedikit. Dan mereka juga gimana ya, kalau orang-orang sini sukanya sama kita gitu. Indonesia, kita alhamdulillah ditolong, disayang lah. Anak-anak Indonesia itu alhamdulillah. Segede apapun masalah gitu pasti disayang. Perawat Indonesia lebih disukai. Lebih disukai ya. Masya Allah. Yang saya rasakan itu. Keunggulan juga ini. Ya alhamdulillah. Jadi salah satu motivasi lah. Jadi setelah ke sini, berangkat aja dulu ke sini, nanti kita akan melihat sendiri cakrawalanya seperti apa. Kita setelah pengalaman itu gampang. Setelah ke sini gampang, insya Allah. Ya Mas, ada yang tanya juga nih, nanti makannya gimana? Terus beda budaya atau katanya orang Arab itu orang Arab itu galak-galak gitu. Mereka udah takut juga gitu. Gimana? Bener nggak kayak gitu? Kalau dari segi makan sih, awal-awal memang ya biasa kita makan nasi goreng, apa ini segala macam. Saya rasakan berjuangnya itu karena kami datang ke sini disediakan makan Arab ini apa segala macam, agak gimana gitu. Akhirnya kita nyari-nyari Indomie aja. Indomie apa gitu, pakai kembali telur, ke selera asam. Jadi malah setelah berbulan-bulan kita rasakan, malah biasa aja gitu makanan Arab itu. Jadi bisa disiasati kita masak sendiri karena bahan-bahan untuk masak sampai kita serai apa ini ada semua di sini. Saya takut itu. Sekarang udah ada semuanya. Sudah ada semua, insya Allah, kayak kemiri apa itu udah. Alhamdulillah. Ya, kayaknya toko-toko Indonesia juga udah mulai muncul ya. Ya, alhamdulillah sudah masuk semua, alhamdulillah. Tidak perlu khawatir. Ya, terus orang Arab keras ngomongnya ini,
Yang saya rasakan Uni Emirat Arab itu beda ya orang-orangnya. Malah justru banyak yang santun gitu. Gitu. Kebanyakan yang santun kalau di sini. Di beda gitu. Ketika saya menjaga contoh Camel Festival itu kan datang dari Kuwait, dari Qatar, Saudi Arabia, Oman apa segala macam. Itu beda. Ketika mereka minta tolong, misalkan Saudi itu beda. Tapi Uni Emirat Arab lebih welcome ya, lebih apa ya. Kalau misalkan ngomong keras ya Arab. Iya, Itu memang tapi gayanya keras gitu ya. tidak dengan hati. Itu udah biasa nanti lama-lama gitu. Ya, kita biasa aja menanggapinya. Itu aja sih Mas. Itu aja ya. Nggak masalah. Nggak masalah, insya Allah ya. Di Indonesia itu cuacanya paling tinggi itu 36, 37 udah panas sekali. Ya, Nah, ya. di Emirat itu sampai 50 itu gimana? Nggak Alhamdulillah gosong, di Mas. sini. Gimana bisa dijelaskan? Siap. Alhamdulillahnya di sini itu apa ya? Dikasih apa ya? Rezeki yang lebih lah oleh Allah gitu. Negara yang betul-betul kaya ya. Jadi di mana-mana rumah sampai masjid dan segala macam ber-AC semua. Jadi ketika kita panas, ya udah kita masuk. Karena apa? Alhamdulillahnya juga Allah adil, Maha adil. Di sini udaranya kering, tidak lembab. Malah justru alhamdulillah, mohon maaf ya. Di Indonesia itu saya dulu apa ya? Sering humid gitu apa itu. Di sini malah ketika saya pulang, kamu kok putihan ya katanya gitu. Padahal itu seperti itu Mas Imam. Jadi di sini itu enak. Kalau musim dingin ya kita tinggal pakai jaket. Kalau panas bisa menyesuaikan, insya Allah. Karena kita kebanyakan di ruangan, kebanyakan di ruangan kerja. Nggak masalah gitu ya. Nggak masalah, insya Allah. Oke. Apalagi saya lupa titipan pertanyaan yang dari teman-teman itu. Mungkin ada tambahan dari Mas Nur. Apa saja yang perlu disampaikan, apa saja yang perlu diketahui sebelum mereka berangkat ke sini? Satu, kalau punya niat ingin maju, jangan pernah berhenti melangkah. Buang rasa takut itu, udah hadepin aja. Kita berproses aja. Semuanya butuh proses, bismillah aja, lihat lillahi ta'ala, karena Allah, karena Tuhan. Kita ingin memperbaiki diri, ingin mencari pengalaman yang lebih. Jadi kuatkan dulu mental, apapun yang terjadi insya Allah bisa kita hadapi. Semuanya bisa kita hadapi di sini. Baik yang training, apa ini segala macam. Di sini training lebih variatif, lebih banyak sekali. Dulu training aja hanya terbatas, hanya di pre-hospital aja. Kalau di sini banyak sekali training. Yang instrukturnya dari Prancis, apa ini segala macam, sertifikat itu dong. Banyak sekali bagaimana cara menangani bencana, gedung runtuh, penanganan ketika di laut, sangat variatif. Jadi semuanya itu kita bisa lalui. Dan alhamdulillah menjadikan sebagai tambahan ya, tambahan pengalaman, tambahan kemampuan gitu. Dan insya Allah ketika datang ke sini ya kita beda lah, berjuangnya itu beda, dan insya Allah akan terlewati dengan lancar, dengan mudah insya Allah. Oke, ya Mas, saya ingat ini dari beberapa calon yang saya lihat itu ada yang beragama Kristen gitu. Sedang mereka tahu ini negara Arab gitu, negara Islam, kayak gitu. Siap. Ada masalah nggak? Atau welcome atau toleransi di Emirat itu gimana? Ketika saya datang ke sini, Indonesia, saya bersama teman-teman itu minoritas dari Indonesia itu. Dan mayoritasnya adalah anak-anak Filipina, yang notabene beliau itu adalah beragama Kristiani gitu, baik Katolik maupun ini. Setelah berjalan, dan semuanya itu sangat toleran sekali di sini. Orang lokal, baik pendatang dari Oman, petugas yang lain, pegawai yang lain segala macam, sangat toleran. Dan kami pernah menanyakan kepada teman-teman yang dari Filipina, bagaimana yang kamu rasakan? Dan dia pernah
di bekerja di Saudi juga gitu. Di Saudi. Ya. Di sini lebih nyaman, lebih toleran katanya. Dan saya enjoy. Angkatan saya paling banyak yang masih bertahan. Berarti itu menandakan bahwa di sini sangat toleran sekali. Tidak ada penekanan masalah ibadah apa yang bebas. Bebas ya, Sangat berarti nggak toleran. masalah gitu ya, nggak perlu khawatir. Ya, tahun kemarin kan Sheikh Muhammad malah mengkampanyekan Emirat yang toleransi gitu kan. Iya, tolerance. Year of Tolerance, ya. Ya, Year of Tolerance. Jadi Iya. memang sudah diwacanakan. Jadi nggak usah takut. Jadi nggak masalah tentang perbedaan agama atau kayak gitu ya? Tidak masalah. Teman-teman saya banyak kan Filipina. Iya, saya dengar saya baca di koran juga itu di Abu Dhabi mau dibuat tempel terbesar di Middle East. Betul. Iya, terus Sudah ada wacana begitu. Iya, terus di Al Ain juga akan dibangun gereja yang baru. Betul. Dari pemerintah. Berarti ini menandakan ya memang UAE itu welcome lah untuk berbagai budaya, berbagai agama. Saya pikir sangat welcome sekali, Mas. Yang saya rasakan sampai sekarang. Mantap, mantap. Jadi tak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir. Ya, ya. Saya udah kehabisan pertanyaan nih, Mas. Siap. Apalagi nih yang tambahan. Silakan, bebas. Ya, kalau misalkan dari Indonesia sebetulnya skill perawat-perawat Indonesia itu tidak kalah. Ketika saya ke sini, yang notabene saya dulu bekerja juga di ambulans, pada saat training banyak teman-teman saya yang dari negara sebelah itu banyak yang belum mengetahui pre-hospital. Bahkan walaupun masih terbata-bata, saya kasih masukan begini ini segala macam. Jadi dari segi kualitas Indonesia itu tidak kalah. Jadi tidak perlu takut bersaing. Ya. Datang aja ke sini. Di sini kita sama-sama bekerja sambil belajar dan mencari pengalaman. Dan ini kalau menurut saya sih sangat berharga sekali. Ketika saya ke sini, ini double-double ya. Pengalaman, kesejahteraan, ilmu, dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat ini sekali. Jadi sekali lagi bagi teman-teman saya tidak ada kata yang untuk berkata tidak gitu. Kalau misalkan ini silakan aja berbondong-bondong kemanapun ya, termasuk ke UAE, datang aja untuk bekerja di sini untuk meningkatkan kemampuan, kesejahteraan dan lain sebagainya. Itu aja sih, Mas. Oh ya, sekarang itu kan masa pandemik COVID gitu ya. Adakah ambulan khusus untuk transportasi pasien yang corona positif itu? Atau sama aja? Oh iya, Mas. Yang perlu saya jelaskan juga ketika terjadi corona ini memang kita di setiap wilayah itu mengkhususkan ada ambulan khusus untuk COVID. Jadi betul-betul satu ambulan itu atau beberapa ambulan dikhususkan untuk pasien yang positif COVID. Jadi alarm center nanti akan memilah ini positif atau tidak. Kalau misalkan positif, langsung call ambulan COVID itu sendiri. Terus yang kedua, kita juga punya ambulan disaster bis yang besar. Ketika terjadi bencana ataupun kecelakaan yang banyak pasiennya itu datang berikut ambulan backup. Dan yang ketiga yang saya sebutkan tadi, ambulan Airwing. Kita pernah latihan bersama juga dulu waktu di Sirbanias Island. Kebetulan di situ kan ada bandara. Kita latihan dengan helikopter, angkatan laut, ambulan polis, Airwing. Terus yang selanjutnya kita punya CBRN, disaster
dari mulai truk dan sebagainya, untuk bukan hanya di dalam negeri, kita juga ke luar negeri dan lain sebagainya. Bisa menolong-nolong, memberikan bantuan ketika terjadi bencana di luar. Mantap, mantap. Ya. Berapa orang Indonesia yang berada di situ, Mas? Angkatan kami dulu yang berangkat kalau tidak salah itu 11. 11 orang. Sekarang yang masih tersisa tinggal 7 di Western Region, 2 Al Ain, dan 1 Abu Dhabi. Berarti 10 orang. 10 ya. Dulu 12. 12 orang dulu. Resign atau gimana? 1 resign, 1 pindah ke Qatar Petroleum. Ya. Saris ya. Itu Mas. Jadi sangat minoritas sekali, makanya ketika mendengar berita ini saya sangat gembira sekali, Mas. Waduh ya Allah, alhamdulillah, bersyukur sekali gitu. Ada generasi yang baru lah. Insya Allah ya, nanti kalau mereka betul-betul datang, ya kami mohon bantuan dari para senior yang khususnya perawat Indonesia di sini untuk membantu mereka. Siap. Melatih Pasti. atau apa ya gitu. Dari bahasa atau skill atau sekedar pengalaman. Siap. Oke. Sangat siap sekali, Mas. Terima kasih Mas Nurdin atas waktunya. Sama-sama. Semoga bermanfaat. Jazakallah khair. Semoga selalu sehat. Keluarga dan semua perawat yang kerja di sini. Amin ya Allah. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Imam.